Halo anak-anak semua, jadi hari ini kita mau membahas tentang bilangan oksidasi. Ya, kita mau masuk ke contoh soal. Menentukan bilangan oksidasi. Tentukan bilangan oksidasi atom yang dicetak tebal pada zat atau spesi di bawah ini. Jadi di sini ada 4 zat Fe2O3 yang dicetak tebal adalah Fe, kemudian adalah Cu, yang kedua CuNO3 dua kali, yang dicetak tebal adalah Cu, kemudian S2O3 2-, yang dicari adalah S, kemudian Cr2O7 2-, yang dicetak tebal adalah Cr. Kita bahas satu-satu dari awal. Oke, Fe2O3, berarti yang ditanya adalah berapa sih bilangan oksidasi untuk Fe atau ferum atau besi. Nah, ini berarti dia adalah senyawa. Kalau senyawa, dia tidak ada muatan di atasnya sini. Ketika dijumlahkan, semua bilangan oksidasinya dia harus sama dengan 0. Apa bedanya ini dengan zat yang lain? Kita lihat dari A dan A, B sampai D. Nah, kalau A, B itu dia tidak ada angka di atasnya sini, tidak ada ion. Nah, kalau ini dia ada ion di atasnya sini. Nah, ini ion 2-. Kemudian ini ion 2-. Kalau di sini dia tidak ada, dia netral ya. Berarti dia ketika dijumlahkan dia harus sama dengan 0. Jadi yang ditanya adalah yang Fe. Kalau cara panjangnya seperti ini. Kan yang ditanya adalah bilox Fe-nya. Oke, bilox Fe itu berapa sih? Yang ditanya ada berapa di sini? Dia jumlahnya ada 2. Berarti kita kali 2 ditambah biloxnya O nanti akan dikali, ini kayaknya gimana nih? Dikali 3 di sini kayaknya ya. Ya, sama dengan 0. Karena ini yang ditanya. Bilox Fe ditambah, nah biloxnya O, harus ingat pada pembahasan sebelumnya kalau oksigen itu dia bilangan oksidasinya adalah negatif 2 ya, kecuali pada peroksida. Nah, kalau ini dia harus diingat kalau oksigen itu negatif 2. Berarti negatif 2 dikali 3 sama dengan 0. Oke, berarti bilox Fe negatif 2 kali 3 negatif 6 sama dengan 0. Bilox Fe kali 2 0 kurang 6, atau di sini 0 dikurang negatif 6. Berarti di sini berapa? Positif 6, langsung aja ya, positif 6. Berarti biloxnya Fe adalah positif 6 dibagi 2, positif 3. Jadi di sini biloxnya Fe adalah positif 3 ya. Atau cara mudahnya seperti ini. Fe2O3. Caranya gini. Jelek banget ya. Negatif 2, ini kan oksigen kan negatif 2 ya. Negatif 2 kali 3. Nih, negatif 6. Negatif 6 ketika dijumlahkan Fe-nya dia harus sama dengan berapa tadi? 0 ya. Berarti berapa? Titik-titik ditambah negatif 6 sama dengan 0. Berarti berapa? Positif 6. Tapi karena Fe-nya ada 2 harus kita bagi 2. Positif 6 bagi 2. Positif 3. Seperti itu. Kemudian CuNO3. CuNO3 2. Nah, kita caranya kayak yang tadi aja ya. Ini dia bisa diionisasi. Oke, diionisasi saja. Cu2+ ditambah NO3 2-
Kenapa seperti itu? Nah, kalau di dalam ikatan kimia, kalau misalnya di sini ada 2, berarti ini dia ada ion 2 di atas sini. Nah, 2 plus, karena di sini 1, berarti di sini dia negatif 1. Nah, satunya positif, satunya harus negatif ya. Kemudian berapa berarti CU-nya? CU-nya adalah senilai dengan jumlah muatannya. Muatannya adalah positif 2. Jadi piloks CU adalah positif 2. Kayak gitu aja, gampang ya. Oke, kemudian S2O3 2- negatif 2 kali 3 negatif 6. Ketika dia dijumlahkan, dia harus sama dengan berapa? 0 atau negatif 2? Negatif 2 bukan 0, karena di sini dia sudah ion poliatom ya, dia ada ion di atasnya sini. Kemudian titik-titik ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2 berapa? Positif 4. Apakah jawabannya positif 4? Enggak, karena di sini S-nya ada 2, harus kita bagi 2. Positif 4 bagi 2, positif 2. Jadi jawabannya adalah positif 2. Oke, kita di sini FO-nya tadi berapa? Positif 3. Kemudian CU-nya positif 2. S-nya positif 2. Nah, CR-nya lagi. CR 2O7 2- negatif 2 kali 7 negatif 14. Negatif 14 ketika dijumlahkan CR-nya harus sama dengan negatif 2. Berarti titik-titik ditambah negatif 14 sama dengan negatif 2 berapa? Positif 12 ya. Positif 12 dibagi 2 positif 6. Jawabannya adalah positif 6. Seperti itu ya. Ini A, ini B, ini C, ini yang D. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.